Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersolawat bersama. Semoga syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, kematian adalah kepastian yang tak terhindarkan. Namun, bagaimana cara kita menghadapinya? Itu adalah misteri terbesar dalam hidup. Ada yang sepanjang hidupnya dikenal baik, namun di penghujung usia justru terucap kata-kata yang tidak pantas. Sebaliknya, ada pula yang amalnya tak banyak diketahui, namun meninggal dengan kalimat termulia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik tirai sakaratul maut? Dalam kesempatan ini, Tafsir Hidayah akan membahas 5 hal mengerikan yang sering terjadi saat sakaratul maut. Bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk mempersiapkan diri kita. Tonton hingga akhir, saudaraku, karena kesadaran malam ini mungkin adalah hidayah dari Allah, agar kematian kita kelak bukan kehancuran, melainkan sebuah pertemuan yang indah dengannya. Makna sejati sakaratul maut. Saudaraku yang dirahmati Allah, sakaratul maut bukan sekadar momen nafas terakhir, melainkan terbukanya rahasia yang selama ini tersembunyi. Di detik-detik krusial itu, Allah menyingkap hakikat diri kita. Bukan identitas di KTP, bukan jabatan, bukan citra publik, melainkan isi hati yang sesungguhnya. Rasulullah SAW bersabda, setiap orang akan dibangkitkan berdasarkan keadaan ketika ia mati. Ija'ar Muslim. Maka berhati-hatilah, karena akhir hidup adalah cermin keabadian kita. Di momen itu, apa yang terucap dari lisan bukanlah rekayasa, melainkan cerminan batin. Jika hatinya penuh zikir, maka lafaz indah akan mengiringinya. Namun, jika selama ini lisannya terbiasa memaki, berdusta, atau lalai, bisa jadi ia akan menutup hidupnya dengan kalimat yang buruk. Inilah detik paling jujur dalam hidup manusia. Semua topeng dunia terlepas, dan siapa diri kita yang sebenarnya akan tampak di hadapan malaikat. Yang mengerikan adalah banyak orang tampak baik saat hidup, namun sakaratul mautnya dipenuhi kesulitan. Matanya terbuka, namun tidak melihat rahmat. Lidahnya kaku, tidak bisa mengucap syahadat. Bahkan ada yang meninggal sambil menyebut harta, pekerjaan, atau dendam, bukan Allah. Nauzubillah. Itu adalah tanda bahwa hatinya terlalu terikat pada dunia dan belum siap menyambut akhirat. Namun, ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan, karena sakaratul maut tidak pernah menipu. Ia adalah ujian terakhir yang mengungkap hasil dari seluruh kehidupan kita. Maka hari ini, selagi nyawa masih ada, mari luruskan niat, bersihkan hati, dan latih lisan agar terbiasa menyebut namanya. Karena siapa yang hidup dengan Allah akan dimatikan bersama cintanya. Saudaraku, mari kita bahas satu persatu. Inilah 5 hal mengerikan yang sering terjadi saat sakaratul maut. 1. Gagal mengucap kalimat tauhid. Banyak orang yang hafal la ilaha illallah, namun tidak semua bisa mengucapkannya saat sakaratul maut. Bukan karena lupa, tapi karena kalimat itu tidak pernah benar-benar hidup di hatinya. Sehari-hari lidahnya sibuk dengan keluhan, gosip, dan hal-hal dunia, bukan zikir yang menghidupkan roh. Maka jangan heran ketika tiba waktunya pulang, lisannya keluh karena hatinya tidak pernah terbiasa terpaut kepada Allah. Kalimat tauhid itu bukan jimat yang bisa dikeluarkan sesuka hati. Ia hanya muncul dengan ringan bagi hati yang bersih, yang sepanjang hidupnya mengenal Allah, merindukannya, menyebutnya. Seperti orang yang jatuh cinta, nama kekasihnya akan otomatis muncul dalam keadaan panik atau genting. Begitu pula, la ilaha illallah hanya terucap mudah jika hati benar-benar dekat dengannya. Saudaraku, jangan tunggu tua untuk membiasakan diri dengan kalimat ini. Mulai dari sekarang, latih hati untuk hidup bersama Allah saat bangun tidur, saat bekerja, saat lelah, bahkan saat sendirian. Semakin sering menyebut namanya, semakin mudah kalimat itu muncul di akhir hidupmu. Karena kematian bukan soal siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling terbiasa. 2. Mata menatap hal yang dicintai di dunia.
Di detik terakhir hidup, manusia akan menatap apa yang paling melekat di hatinya. Bukan lisan yang memilih, tapi cinta yang menentukan. Ada yang matanya menatap langit dan berbisik, "Ya Allah," tapi ada pula yang justru menyebut nama pasangan, hartanya, bahkan jabatannya. Bukan karena ia tidak tahu Allah, tapi karena hatinya telah penuh dengan cinta dunia yang tak tersaring. Hati itu ibarat wadah. Kalau selama hidup isinya hanya dunia, uang, pujian, ambisi, maka saat nyawa dicabut, tak ada ruang tersisa untuk Allah. Kalimat tauhid tak muncul bukan karena tidak hafal, tapi karena tidak dicintai. Dunia terlalu besar di hati, dan Allah terlalu kecil di pikirannya. Padahal yang ia sebut di akhir hidup itulah tanda kemana jiwanya akan menuju. Karena itu, mulai hari ini pelan-pelan kurangi ketergantungan pada dunia. Gunakan harta, cintai keluarga, kejar cita-cita, tapi jangan biarkan semua itu menggeser posisi Allah di hati. Biasakan menyebut namanya dalam suka dan duka, agar saat waktumu tiba, yang kau ingat adalah zat yang tak pernah meninggalkanmu. 3. Merasa tersiksa karena tak siap kembali. Banyak orang takut mati bukan karena kematian itu sendiri, tapi karena merasa belum siap. Saat ruh mulai tercabut, tubuh gemetar bukan karena rasa sakit semata, tapi karena hati sadar, aku belum siap pulang. Seluruh hidup telah dihabiskan untuk mengejar dunia, sibuk cari uang, status, dan validasi, tapi lupa menyiapkan bekal untuk perjumpaan yang paling pasti, bertemu Allah. Rasa asing menyelimuti detik-detik sakaratul maut. Karena selama ini ia hidup tanpa benar-benar mengenal Tuhannya, tidak ada kenangan manis bersama sajadah, tidak ada kerinduan pada sujud panjang, tidak ada kebiasaan menangis di hadapannya. Maka wajar jika hatinya gelisah, sebab tempat yang akan dituju terasa seperti negeri asing yang tak pernah dikenali. Saudaraku, kematian tidak akan menunggu kesiapan kita. Tapi kita bisa mempersiapkan diri mulai sekarang. Bukan dengan menunda hidup, tapi dengan menyisipkan Allah dalam setiap kesibukan. Bekerja tetap bekerja. Berkeluarga tetap berkeluarga, tapi jangan sampai hati jauh darinya. Agar ketika malaikat datang menjemput, kita bisa berkata tenang, akhirnya aku pulang. Keempat, kejadian gaib yang membuat keluarga takjub atau ketakutan. Kematian bukan hanya perpisahan dari dunia, tapi juga pengungkapan. Saat roh lepas dari jasad, semua yang tersembunyi selama ini mulai tampak. Ada jasad yang tampak ringan, wajahnya bercahaya, dan semerbak harum tak biasa. Seolah langit sedang menyambut kedatangannya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Tubuh menghitam, sulit dimandikan, berat diangkat. Bahkan keluarga merasakan suasana yang tak wajar. Ini bukan takhayul, tapi kejadian nyata yang sering dialami para pengurus jenazah. Allah tak perlu menunggu hari kiamat untuk menunjukkan status hambanya. Kadang dalam prosesi kematian, dia beri sedikit isyarat siapa yang dekat dengannya dan siapa yang selama ini pura-pura baik. Senyum tenang di wajah jenazah bukan kebetulan. Itu buah dari istighfar yang tulus, amal yang tersembunyi, dan doa-doa yang pernah terucap dalam sujud panjang. Sebaliknya, tubuh yang kaku dan gelap sering jadi tanda bahwa ada beban yang belum selesai, dosa yang belum ditobati, hati yang belum bersih. Saudaraku, tidak ada yang tahu bagaimana akhir kita kelak. Tapi hari ini kita masih punya pilihan untuk mempersiapkan wajah kita bercahaya, bukan gelap. Untuk menjadikan kematian sebagai awal perjumpaan dengan Allah, bukan hukuman darinya. Mulailah dengan memperbaiki yang kecil. Jaga lidah, bersihkan hati, minta maaf, dan minta ampun. Sebab apa yang kita tanam dalam diam akan dipanen di hari kematian. Kelima, terbukanya hijab rohani tapi sudah terlambat. Di detik-detik terakhir ketika ruh mulai berpisah dari jasad, terbukalah hijab yang selama ini menutupi mata batin. Manusia bisa melihat siapa yang datang, apakah malaikat dengan wajah penuh cahaya atau wajah murka yang menakutkan. Semua yang dulu diyakini dengan iman gaib kini menjadi nyata di depan mata. Tapi sayangnya saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tobat sudah tertutup, amal sudah berhenti. Yang tinggal hanyalah penyesalan.
Bayangkan kita melihat seluruh perjalanan hidup kita seperti rekaman yang diputar ulang. Setiap kelalaian, setiap maksiat yang dulu dianggap biasa, kini terasa seperti noda hitam yang mengikat. Kita ingin sekali berkata, "Ya Allah, beri aku 1 hari lagi." Tapi tidak ada jawaban. Ruh sudah sampai di titik kepulangan dan waktu tidak bisa dibalik. Itulah puncak kesadaran paling dalam ketika seseorang menyadari bahwa hidup ini bukan miliknya, tapi hanya titipan yang sebentar. Saudaraku, jangan tunggu hingga hijab itu dibuka. Karena saat itu bukan waktu untuk berbenah, tapi waktu untuk menerima hasil. Gunakan momen sekarang, saat kita masih bisa memilih, saat kita masih bisa berbalik arah. Ingatlah, yang paling rugi bukanlah yang miskin harta, tapi yang menunda tobat hingga ajal lebih dulu mengetuk pintu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kematian itu pasti, tapi cara kita menjemputnya bisa sangat berbeda. Ada yang berpulang dalam keadaan tersenyum, dimudahkan sakaratul mautnya, dan membuat keluarga bersaksi bahwa ia wafat dalam kebaikan. Tapi ada juga yang sakaratul mautnya menyakitkan. Lisannya terkunci, matanya membelalak ketakutan. Bukan karena nasib buruk, tapi karena hidup yang tak pernah dibersihkan dari kelalaian. Apa yang paling kamu takutkan saat menghadapi kematian? Tulis di komentar, "Ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khatimah, dan jauhkan aku dari fitnah sakaratul maut." Like, share, dan subscribe Tafsir Hidayah. Karena bisa jadi satu video ini menjadi sebab kita dan orang-orang yang kita cintai selamat di akhir hayat mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.